Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Ati Marmiati, masih di channel Our Synergy. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ketentuan terbaru sebagaimana diatur di dalam Per nomor 04 tahun 2020. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud adalah pengusaha yang omsetnya masih kurang dari 4,8 dalam 1 tahun pajak. Meskipun demikian, pengusaha kecil tetap dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ini adalah perusahaan yang baru berdiri, tetapi memang mungkin sudah kelihatan bahwa nantinya akan menyerahkan barang atau jasa kena pajak yang memang omsetnya itu akan langsung melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Atau perusahaan-perusahaan yang meskipun omsetnya masih di bawah 4,8 tapi karena untuk kepentingan mengikuti tender dan lain sebagainya yang dipersyaratkan badan usaha harus merupakan pengusaha kena pajak juga dapat dikukuhkan sejak awal. Pengusaha yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis serta dilampiri dengan persyaratan yang ditentukan. Nah, langkah pertama yang harus diambil adalah mengunduh formulir permohonan pengukuhan. Formulir ini dapat diambil dari laman DJP tentunya. Ini merupakan bentuk formulirnya yang harus diisi dan dilengkapi persyaratannya. Bentuk formulirnya seperti ini, nanti bisa di-download di laman DJP online. Nah, syaratnya atau lampiran yang diperlukan untuk mengajukan pengukuhan PKP bagi wajib pajak orang pribadi jika warga negara Indonesia atau bagi warga negara Indonesia yaitu fotokopi KTP dan NPWP. Kemudian bagi warga negara asing yaitu fotokopi paspor atau fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Sedangkan lampiran yang harus disampaikan atau dilampirkan dalam pengajuan pengukuhan pengusaha kena pajak atas WP warisan yang belum dibagi. Ini ada fotokopi kartu NPWP salah satu ahli waris dalam hal diwakili oleh salah satu ahli waris. Fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dibersamakan dan fotokopi kartu NPWP pelaksana wasiat dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat. Fotokopi dokumen yang menunjukkan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan dalam hal diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan. Berikutnya adalah lampiran pengajuan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk wajib pajak badan berstatus pusat. Dokumen yang harus dilampirkan yaitu fotokopi dokumen pendirian badan usaha yang meliputi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya bagi badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Di samping itu juga harus melengkapi dokumen identitas diri seluruh pengurus yang meliputi bagi warga negara Indonesia yaitu berupa KTP dan fotokopi KTP dan fotokopi NPWP.
bagi warga negara asing yaitu fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk wajib pajak badan yang berstatus sebagai cabang harus melampirkan surat keterangan sebagai cabang bagi badan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Dan tentu saja harus melampirkan dokumen identitas diri pimpinan cabang atau bentuk usaha tetap yang meliputi bagi warga negara Indonesia adalah KTP dan NPWP, bagi warga negara asing adalah paspor dan NPWP jika telah terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan lampiran pengajuan pengukuhan untuk wajib pajak badan yang berbentuk kerjasama operasi atau joint operation meliputi fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi atau joint operation. Yang kedua, fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerjasama operasi yang diwajibkan untuk memiliki NPWP dan dokumen identitas diri pengurus yang ditunjuk sebagai wakil bentuk kerjasama operasi dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk kerjasama operasi. Yang diantaranya meliputi bagi warga Indonesia yaitu fotokopi KTP dan fotokopi kartu NPWP, dan bagi warga negara asing yaitu fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai wajib pajak. Ketentuan tambahan yang harus disampaikan juga adalah A. Telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan dan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B juga berlaku untuk seluruh pengurus atau penanggung jawab. Setelah mengisi permohonan tersebut, maka surat permohonan beserta syarat-syarat yang harus dilampirkan dapat dikirimkan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Permohonan tersebut dialamatkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak yang bersangkutan. Atas permohonan ini, setelah diterima secara lengkap, maka akan diberikan keputusan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak paling lama itu 1 hari kerja. Jadi setelah kita menyampaikan permohonan tertulis, kemudian dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka dalam 1 hari kerja kita akan mendapatkan jawabannya, apakah kita disetujui atau ditolak. Ketika kita sudah menerima persetujuan bahwa pengajuan kita telah disetujui sebagai PKP, maka langkah selanjutnya ada 2 hal yang sangat penting di sini, yaitu kita harus mengajukan permintaan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP, ya. Surat permintaan sertifikat elektronik dan surat aktivasi akun PKP. Nah, 2 langkah ini atau 2 permohonan ini harus dilakukan paling lama 3 bulan setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Formulirnya juga dapat diunduh di laman DJP. Formulir permintaan sertifikat elektronik. Formulir ini digunakan untuk mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 04 Tahun 2020.
Ini adalah formulirnya. Nah, nanti formulir ini juga bisa di-download. Di dalam formulir tersebut ada syarat-syarat dan apa yang perlu diisi. Kemudian ada berupa surat pernyataan atau bagian pernyataan persetujuan dengan penggunaan sertifikat elektronik ini. Nah, ini diperlukan kehadiran secara langsung oleh pengurus, oleh wajib pajak dalam hal wajib pajak badan, oleh pengurus atau direksinya, salah satu dari pengurus. Ini adalah pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik. Kemudian formulir yang kedua yaitu formulir aktivasi akun pengusaha kena pajak. Pengajuan permintaan aktivasi akun pengusaha kena pajak dalam rangka penggunaan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajak melalui laman website yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP. Kemudian untuk pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik atau e-faktur menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP. Ini adalah formulirnya yang nanti harus diisi. Di bagian B, ada pernyataan persetujuan penggunaan akun pengusaha kena pajak. Nah, surat pernyataan ini juga harus ditandatangani langsung oleh pengurus atau direksi yang mewakili perusahaan. Nah, teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang tata cara untuk mengajukan permohonan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi, langkah yang pertama adalah kita harus mengisi formulir permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan peruntukannya, apakah wajib pajak orang pribadi, apakah warisan yang belum terbagi, apakah wajib badan berstatus pusat, apakah wajib badan berstatus cabang, atau bentuk usaha tetap, atau bahkan ada bentuk usaha kerjasama operasi. Nah, setelah formulir tersebut diisi dengan lengkap dan disampaikan dan diterima oleh DJP, oleh KPP, di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar, maka akan diberikan jawaban paling lama 1 hari. Dan kemudian setelah itu, dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, maka wajib pajak yang bersangkutan harus mengajukan formulir sertifikat elektronik dan formulir aktivasi akun pengusaha kena pajak. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.